Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai subnetting IPv4 dan cara membuatnya di Cisco Packet Tracer. Contoh diberikan sebuah IPv4 dengan address 192.168.10.0 CDR21, lalu diminta dibagi ke 3 buah departemen yang masing-masing ada 80 users, 62 dan 32. Untuk skema topologinya sendiri seperti ini. Jadi ada 3 buah router yang saling terhubung, lalu nanti ada switch yang menghubungkan juga ke masing-masing PC di antar departemen. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan AND IPv4 yang diberikan dengan CDR-nya. Nah, di sini untuk dari soal ini kita ubah dia ke bentuk binernya terlebih dahulu. Untuk IPv4 itu kan satu bagian ini adalah octet ya. Jadi ada 8 buah bit. Kita bisa lihat dari tabel ini. Contoh 192. 192 itu adalah penjumlahan dari 128 dan 64. Makanya dia jadi 11 sisanya 0. Sama dengan 168 dan seterusnya. Terus untuk CDR21 itu artinya ada angka 1 sebanyak 21. Nah, ini kalau kita jumlahkan ada 21, sisanya kita bikin dia jadi 0. Baru kita N-kan. Ya, kita tahu kalau N, kalau misalnya dia dua-duanya 1, hasilnya 1. Kalau ada salah satu yang 0, dia jadi 0 juga. Nah, nanti ini hasilnya dalam desimal adalah 192.168.8.0. Ini yang nanti akan jadi network ID pertama. Lanjut, kita bisa buat tabel subnettingnya. Nah, langkah pertama kita harus urutkan dulu dari jumlah users paling banyak di departemen tersebut. Nah, kebetulan di sini udah sama, jadi urutannya adalah A, B, C. Setelah itu kita bisa cari CDR berapa yang digunakan. Rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2 lebih besar sama dengan usersnya, dimana Y adalah jumlah bit 0. Contoh di sini ada CDR32. CDR32 itu jumlah bit 0-nya adalah 0, karena kan semuanya 1 ya. Jadi jumlah host yang bisa dibentuk adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Untuk 31 jumlah bit 0-nya ada 1. Jadi ada sebanyak 2 pangkat 1 host, yaitu 2. Dan seterusnya sama untuk CDR-nya. Nah, di sini kita diminta ada 80 users. Artinya setelah jumlah host ini kita kurangkan dengan 2, dia harus lebih besar sama dengan 80. Yang memenuhi adalah yang 128. Jadi di sini kita pakai CDR25. Nah, di sini dimasukkan CDR25. Karena di sini ada host yang 128, kita tambahkan saja langsung ke network ID berikutnya. 0 ditambah 128. Jadi 8.128. Untuk broadcast itu hanya network ID yang ini kita kurangkan dengan 1. Jadi 127. Lanjut kita cari lagi CDR untuk departemen B sebanyak 62 users. Nah, 62 itu yang memenuhi adalah 64. Setelah kita kurangkan 2 kan dia jadi 62, memenuhi lebih besar sama dengan. Makanya kita pakai CDR 26. Sama 128, kita tambahkan 64. Hasilnya adalah 192. Dan untuk users 32, kita juga perlu CDR 64. Maksudnya CDR 26 sebanyak 64 host. Kita tambahkan lagi ini 64, karena kalau ditambahkan itu hasilnya 256, sedangkan satu oktet ini maksimal 255, satunya ditambahkan ke depan, jadinya 9.0. Dan untuk broadcastnya itu yang host terakhirnya 8.255. Untuk gateway ini biasanya kita ambilnya itu 1 setelah network ID. Untuk 8.0 jadinya kita ambil 8.1. 128 kita ambil 129. Ini nanti untuk yang router ke switch kita perlu pakai gateway. Nah, setelah kita dapat ya si IP masing-masing departemen, kita juga perlu cari untuk yang menghubungkan antar router gitu. Nah, di sini saya udah bikin untuk topologi di Cisco-nya. Ini ada 3 buah router. Masing-masing kabel ini dia perlu 2 buah IP. Router 0 ke router 1, router 0 ke router 2, dan router 1 ke router 2. Makanya di sini ada tambahan yang harus kita cari. Tadi terakhir kita dapat 9.0. Nah, di sini butuh 2. 2 itu yang memenuhi adalah CDR 30. Karena 4 dikurang 2 hasilnya 2, ya, sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi semuanya kita pakai CDR 30.
dengan rentang hostnya seperti ini ya. Ini kan 9.0 ada 4 host, kita tambahkan 4, kita tambahkan 4. Kalau untuk router itu tidak ada default gateway-nya, hanya perlu rentang hostnya. Setelah kita dapatkan untuk tabel subnettingnya, bisa langsung kita lanjut ke konfigurasi di Cisco-nya. Nah, ini contoh untuk yang departemen A ya. Ini yang warna kuning departemen A, biru departemen B, dan oranye departemen C. Untuk konfigurasi PC itu kita bisa pakai yang di sininya. Nah, contoh ini untuk host pertamanya ya. Jadi kalau untuk host itu cuma kita pakai yang antara gateway dan broadcast. Jadi yang bisa dipakai adalah 8.2 dan host terakhirnya 8.126. Jadi di sini untuk host pertamanya 8.2 dengan subnet masknya adalah 128 ya. CDR25 itu subnet masknya 128 dan default gateway yang tadi sudah kita tentukan. Ini untuk yang PC pertama di departemen A. Untuk PC terakhir sama aja, cuma kita ambil dia IP terakhir yaitu 126 dan untuk default gateway-nya sama. Kurang lebihnya sama untuk departemen yang lain. Untuk PC-nya kalau sudah, kita bisa lanjut ke konfigurasi router. Nah, di sini contoh yang saya pakai itu yang menghubungkan router ke switch itu dia pakai interface gigabit 002. Nah, di sini karena harus pakai CLI, saya bikin dulu di Notepad. Jadi untuk yang menghubungkan ke switch itu dia pakai 002 semua ya. Nih, router 1 ke switch departemen B 002, ini juga 002. Nah, caranya kita masuk ke interface yang mau kita konfigurasi IP-nya. Contoh, interface G002 di router 0. Artinya kita pakai default gateway. Jadi kalau yang menghubungkan ke switch itu kita pakai default gateway. Nah, di sini default gateway-nya adalah 8.1. Jadi rumus komennya adalah IP address 192.168.8.1 yaitu default gateway-nya, dan ini subnet mask si departemennya. Nah, subnet mask si departemennya tadi 125.128 ya di sini. Oke, kalau udah dapat, kita jangan lupa no SH untuk menghidupkan si kabelnya ini ya, menghidupkan interface-nya. Kalau udah, bisa lanjut ke interface yang lain, G000 dan G001. Contohnya di sini router 0 dan router 1. Tadi kita sudah dapat ya. Yang ini 9.1 dan 9.2. Contohnya di sini saya pakai yang G00-nya 9.1. Sama aja 9.1, cuma di sini subnet masknya kita pakai yang 252 karena CDR 30 itu dia 255.252. Nah, untuk gigabit yang 001 itu yang menghubungkan ke router 0 ke router 2. Nah, dia pakai 9.5 dan 9.6. Kurang lebihnya sama. Untuk router 1 juga, ini router 1 itu yang atas ya. Jadi untuk gigabit yang 002 itu dia ke gateway, default gateway si departemen B. Default gateway-nya adalah 8.129 dan untuk subnet masknya 19.192. Dan ini kurang lebihnya sama, G00 dan G001. Jadi yang menghubungkan ke G00 itu yang ke router 0 yaitu 9.2. Untuk router yang kanan bawah itu dia pakai 9.10. Dan untuk router 2-nya sama ya, ini ke default gateway departemen C. Nah, lanjut untuk IP route kita bisa cari ya. Rumusnya adalah komennya itu adalah IP route ke departemen tujuan, subnet mask departemen tujuan, dan lewat interface mana. Nah, di sini contoh router 0 kita mau ke atas, yaitu network ID 8.128 ya. 8.128 dengan subnet masknya 1.192 ya, /26. Dan ini 9.2 adalah interface si router 1. Nah, yang menghubungkan ke router 0. Makanya di sini dia lewat 9.2. Selain 9.2 dia bisa lewat juga yang ini, router 2 dengan interface 9.6. Nah, makanya kita buat dia 2 IP route seperti ini. Ini yang buat departemen atas, departemen B. Untuk departemen C sama kurang lebihnya, cuma tinggal kita ubah tujuannya aja, si network ID dari departemen C. Network ID dari departemen C adalah 8.192 ya. Nah, ini agak salah dikit.
sama lewatnya 9.2 dan 9.6. Untuk router 1 kita mau ke departemen yang A misalnya. Untuk departemen A itu network ID-nya 168.8.0, bisa kita lewat router 0 dengan interface 9.1 ya. Interface 9.1 bisa juga lewat yang router 2 9.9. Dan ini untuk yang ke departemen C kurang lebihnya sama. Router 2 sama juga, kita mau ke departemen A 8.0 itu bisa lewat si 9.5 ini, dan bisa juga lewat 9.10. Kalau sudah, tinggal kita copy aja ya di sini. Contoh untuk router 0 harus kita enable dulu configuration terminal, paste. Sama untuk router 1, sini di copy dulu. Terakhir ke router 2. Dikopikan. Oke. Nah, ini yang router 2 ya. Kalau sudah, sekarang kita coba ping, misalnya dari PC 0. Kita mau pingkan dia ke PC 2 di departemen B. Kita lihat apakah bisa. Kita cepatkan. Kita coba lagi ya. Nah, dia dapat reply-nya. Kalau misalnya ini kita coba ya, kita matikan si gigabit 00-nya. Apakah tetap bisa? Nah, dia tetap bisa karena dia akan lewat si router 2. Sama, kita coba ping dari departemen B, kita ping ke departemen C. Departemen C di sini ada PC dengan IP 8.194. Oke. Ya, bisa ya untuk dapat reply-nya juga. Kurang lebihnya sama. Seharusnya antara masing-masing departemen sudah saling terhubung melalui IP route yang tadi sudah kita masukkan ke CLI-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.